Baik teman-teman, kita jumpa lagi pada video ini. Saya mencoba menyampaikan informasi baru lagi terkait dengan PK terpidana dalam kasus Vina Cirebon dan Eki Cirebon yang beberapa bulan ini menjadi pertanyaan bagi kita semua, bagaimana perkembangan permohonan PK yang sudah disampaikan oleh para terpidana. Tetapi pada video ini sedikit saya memberikan informasi baru. Ini saya juga baru mendapatkan informasinya hari ini, dan saya mencoba menyampaikan informasi ini untuk tetap mengupdate terkait dengan permohonan PK para terpidana. Pertama teman-teman, bahwa PK terpidana ini sudah diterima oleh Mahkamah Agung. Nah, kapan diterimanya, seperti apa registrasinya, dan apakah ada nomor PK yang sudah didaftarkan oleh para terpidana ini di Mahkamah Agung atau tidak. Teman-teman ikuti sampai video ini berakhir atau sampai akhir. Nanti pada detik terakhir atau menit terakhir saya akan menyampaikan nomor PK yang sudah didaftarkan di Mahkamah Agung. Khususnya pada video ini adalah khusus para terpidana yang 2 orang, yaitu Rivaldi dan Eko. Nah teman-teman, kita tahu semua bahwa perkara terpidana ini dibagi 3 PK atau 3 perkara, yaitu Sakatatal, Rivaldi dan Eko, dan kemudian ada Hadi dan kawan-kawan sebanyak 5 orang. Nah, yang sudah saya dapatkan informasi adalah permohonan PK terpidana Rivaldi dan Eko yang dimana sebelumnya nomor perkaranya di tingkat pertama yaitu di Pengadilan Negeri Cirebon adalah nomor perkara 3 garing PIT garing 2017 garing PN Cirebon. Ya, kemudian didaftarkan permohonan PK di Pengadilan Negeri Cirebon oleh penasehat hukum terpidana, yaitu pada tanggal 14 Agustus 2024. Setelah diproses oleh Pengadilan Negeri Cirebon sampai akhirnya disampaikan permohonan PK tersebut oleh Pengadilan Negeri Cirebon ke Mahkamah Agung. Nah, sebagaimana saya informasikan, nomor surat pengantar permohonan PK yang disampaikan ke Mahkamah Agung adalah nomor 865 garing KPN garing HK titik 2 titik 1 garing 10 Romawi garing 2024. Kemudian setelah diterima oleh Kepanitraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, di kepanitraan yaitu pada tanggal Senin 28 Oktober 2024. Artinya setelah dikirim dan diterima oleh Kepanitraan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 28 Oktober 2024, tepatnya hari Senin. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa dihitungnya masa maksimal putusan permohonan PK tersebut adalah 250 hari. Yang menjadi pedoman hitungan 250 hari itu adalah sejak diterima. Maka kalau kita hitung pada tanggal 28 Oktober 2024 adalah, kalau kita hitung sampai hari ini kurang lebih 30 hari. Maka teman-teman bisa menghitung dari tanggal 28 Oktober nanti paling lama ya 250 hari ke depan, artinya sudah ada putusan permohonan PK di Mahkamah Agung. Kemudian setelah diterima di Kepanitraan Mahkamah Agung, dilakukan registrasi. Nah, kan sudah diterima, dilakukan pengecekan berkas apakah ada kekurangan, dan setelah dianggap bahwa berkas ini sudah lengkap, kemudian dianggap tidak ada lagi kekurangan, biasanya kalau ada kekurangan akan disampaikan lagi surat ke Pengadilan Negeri tingkat pertama, yaitu ke Pengadilan Negeri Cirebon, bahwa ada kekurangan ini, dan kemudian akan disampaikan ke pihak para terpidana melalui kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya. Maka
dilakukan atau diberikan kesempatan untuk dilengkapi berkas tersebut. Maka kalau kita hitung dari 28 Oktober, kemudian dilakukan tanggal registrasi 4 November 2024, kurang lebih seminggu ya, artinya sudah lengkap itu berkas di Mahkamah Agung RI dan dilakukan registrasi. Nah, kemudian setelah dilakukan registrasi, sudah didistribusi. Artinya didistribusi ini kan sudah ada hakim yang sudah ditunjuk. Maka disampaikan juga berkasnya bahwa ini berkasnya sudah lengkap untuk kemudian dilakukan pengecekan berkas tersebut, dicoba dilihat apakah benar sudah lengkap apa tidak, sehingga di Mahkamah Agung telah dilakukan distribusi pada tanggal 20 November 2024 Rabu ya. Tepatnya hari Rabu, artinya kalau kita hitung ya berapa minggu yang lalu gitu ya, lalu sudah didistribusikan ke hakim-hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini di Mahkamah Agung. Siapa saja hakim agung yang akan memeriksa nanti permohonan PK Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim dan Rivaldi alias Andika bin Asep Kusnadi. Ada 3 orang hakim agung yang sudah ditunjuk untuk memeriksa perkara ini atau yang memeriksa permohonan PK ini. Sebenarnya saya sudah sampaikan pada video saya sebelumnya, tetapi saya coba menyampaikan lagi bahwa ketua majelisnya hakim agung di Mahkamah Agung yang memeriksa permohonan PK Rivaldi dan Eko ini adalah Dr. Andus Burhan Dahlan SH MH. Kemudian yang menjadi anggota majelis hakim agung Yohanes Piryana SH MH. Kemudian dibantu lagi oleh anggota majelis atau anggota majelis 2 yaitu Hakim Agung Sigi Triyono SH MH. Nah, selain dari 3 hakim agung, hakim majelis yang sudah ditunjuk dibantu oleh panitera pengganti yaitu Dr. Carolina SH MH. Nah, itu nama-nama hakim agung yang akan memeriksa permohonan PK ini. Kemudian nanti kita tunggu bagaimana hasilnya dan bagaimana putusannya. Mari kita kawal permohonan PK ini, seperti apa nanti pertimbangan, seperti apa nanti amar putusan yang diberikan oleh 3 hakim agung yang ada di Mahkamah Agung. Kita mohon ya, semoga hakim agung yang memeriksa perkara ini diberikan kesehatan, diberikan hati yang tulus dan menggunakan hati nurani dalam memutus perkara ini agar memberikan putusan yang seadil-adilnya. Dan pastinya kita berharap akan diberikan putusan untuk dibebaskan terpidana yang sudah menyampaikan informasi, yang sudah menyampaikan keterangan sebenarnya bahwa kejadian ini adalah bukan kejadian pembunuhan, hanya di karang-karang saja, tetapi kejadiannya adalah kecelakaan. Kemudian, berapa nomor PK yang khusus Eko Ramadhani dan Rifadil ini, saya sudah menemukan nomor perkara PK-nya adalah nomor perkara PK 198 PK garing PIT garing 2024. Saya ulangi lagi, nomor perkara PK khusus permohonan PK Rivaldi dan Eko adalah 198 PK garing PIT garing 2024. Maka kita kawal sampai tuntas, kita kawal sampai ada putusan permohonan PK dari Mahkamah Agung, dan kita sama-sama menyampaikan informasi-informasi baru terkait dengan kasus ini. Jangan kemudian kita terlena karena sudah beberapa bulan dan banyak juga kasus-kasus yang lain yang kemudian bisa saja terkait dengan informasi kasus Vina dan Eki Cirebon ini tenggelam. Tetapi saya mencoba terus menyampaikan informasi-informasi baru melalui channel ini. Maka mohon dukungan kepada teman-teman untuk juga menyampaikan informasi ini ke semuanya. Karena banyak yang bertanya melalui kolom komentar di channel ini, di video-video saya sebelumnya. Bang, kapan diputus? Bang, apa nomor perkaranya? Apakah kemudian berkasnya sudah disampaikan ke kepaniteraan Mahkamah Agung, atau
masih ditahan di Pengadilan Negeri Cirebon. Makanya saya terus mengupdate dan mengikuti satu persatu dan menyampaikan satu persatu kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan saya akan menyampaikan informasi terbaru lagi nanti khusus permohonan PK, Hadi, dan kawan-kawan yang sebanyak 5 orang. Dan juga nanti saya akan menyampaikan terkait dengan permohonan PK Saka Tatal jika saya sudah mendapatkan informasinya, karena saya harus pastikan dulu apakah sudah benar, apakah sudah akurat informasi yang saya dapatkan, karena kalau belum akurat saya juga belum berani menyampaikan kepada teman-teman melalui channel ini. Tetapi kalau saya sudah melakukan pengecekan dan saya anggap itu adalah informasi yang bisa membantu teman-teman semua, maka akan saya sampaikan. Jika ada informasi baru, silakan disampaikan melalui kolom komentar dan silakan didukung channel ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih.